TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014. Pasal 4, BPKP terdiri dari Kepala, Sekretariat Utama, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, kemudian Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, ke-6 Deputi Bidang Akuntan Negara, ke-7 Deputi Bidang Investigasi dan Inspektorat. Pasal 27, Deputi Bidang Investigasi melaksanakan tugas membantu Kepala di bidang pelaksanaan pengawasan kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli. Pertanyaannya adalah, mana dasar hukum wewenang BPKP menghitung? Karena yang ada fungsi dan wewenang, ahli bisa jelaskan atau tidak tahu beda wewenang, fungsi, dan tugas. Kalau tidak tahu ya tidak apa-apa, atau bisa jawab silahkan. Kita melaksanakan tugas ini atas permintaan penyidik dan itu terstate di dalam Perpres bahwa kita dapat melaksanakan tugas audit penghitungan kerugian keuangan negara. Berdasarkan penyidik. Yang berikutnya, ahli dalam, mungkin ini sudah beberapa tadi rekan menanyakan ya, cuman ini sedikit agak berbeda. Ahli dalam BAP nomor 13 huruf B menyampaikan SEMA nomor 4 tahun 2016. Isinya antara lain saya bacakan ya. Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lain seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau Inspektorat Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara, namun tidak berwenang menyatakan atau mendeklar adanya kerugian keuangan negara. Pertanyaannya saya, yang ahli lakukan ini apakah pemeriksaan atau mendeklar adanya kerugian negara? Menyatakan pendapat di dalam laporan audit dan saya dipanggil untuk memberikan keterangan ahli terkait laporan yang telah diterbitkan. Oh, berarti bukan mendeklar ya, cuman pendapat. Oh, menyatakan seperti pendapat. Itu. Oke. Berikutnya, soal uang dalam asuransi ini, ya, masalah komisi atau operasional, ahli bisa jelaskan masuk kas negara atau masuk kas BUMN menurut hukum dan akuntansi? Di skip, yang teori jangan ditanyakan. Pertanyaannya mungkin lain. Mau dijawab mungkin yang mulia. Sudah dijelaskan sebelumnya, Pak. Baik. Yang berikutnya, ahli bisa menjelaskan pengertian uang negara dalam PP nomor 39 tahun 2007 tentang pengelolaan uang negara. Bisa mau dijelaskan atau saya bacakan ya? Dibacakan saja. Oke. Pasal 1 angka 14 PP nomor 39 tahun 2007, uang negara adalah uang yang dikuasai oleh bendahara umum negara. Apakah ahli mengetahui maksud uang yang dikuasai bendahara umum negara? Jelaskan ahli. Saya menolak untuk menjawab karena itu penafsiran dari undang-undang, penafsiran dari hukum, namun di dalam undang-undang itu sudah dijelaskan bahwa kekayaan yang dipisahkan termasuk ke dalam keuangan negara. Itu penafsiran saudara ahli ya? Tidak, itu di state di undang-undang. Bukan saya tafsirkan, hanya membaca. Dasar hukumnya? Undang-undang. Nomor berapa? Tadi di awal sudah saya bacakan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1, Pasal 2 yang menjelaskan tentang Pasal 1, poin G, kekayaan negara atau
Poin H, dari poin G, kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara dan perusahaan daerah. Itu dalilnya dari ahli ya. Kalau menurut dari yang saya ketahui, ya, uang negara adalah uang yang diatur dalam APBN dan diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Uang BUMN dan uang asuransi tidak pernah diatur di Menteri Keuangan. Pertanyaan saya berikutnya, coba saya bacakan BAP nomor 16 yang ahli sampaikan melakukan penyimpangan keputusan SOP, surat keputusan, tidak ada peraturan Menteri Keuangan atau keputusan Menteri Keuangan. Mengapa ahli berpendapat ini uang negara? Tetapi penyimpanan tidak ada yang memuat aturan Menteri Keuangan, bisa dijelaskan ahli? Poin 16 adalah aturan-aturan yang tidak yang peraturan-peraturan yang seharusnya diikuti tapi tidak dilakukan oleh PT AMU ataupun PT Askrindo. Sedangkan Undang-Undang Nomor 17 itu merupakan pengertian dari keuangan negara. Pertanyaan saya berikutnya mengenai standar akuntansi BUMN sebagai perusahaan dan standar akuntansi pemerintah. Ahli kan katanya pendidikannya akuntansi. Sama nggak sih standarnya? Bisa dijelaskan? Beda, Pak. Beda. Ya berarti saya meragukan ya keahlian saudara ahli pada saat ini tentang akuntansi. Berikutnya, kalau standar akuntansi saja berbeda, menurut ahli apakah bisa disamakan jenis pertanggungjawabnya? Ahli jelaskan. Standar akuntansi untuk korporasi diatur di dalam PSAK, sedangkan standar akuntansi pemerintahan itu diatur sendiri di dalam PSAP. Bukan karena, namun BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan merupakan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003. Berikutnya, ahli menyatakan melakukan audit penghitungan kerugian negara. Saudara ahli pasti memahami standar pemeriksaan keuangan negara itu seperti apa. Ahli bisa jelaskan. Diatur oleh peraturan nomor berapa, tahun berapa? BPKP mengacu kepada standar pelaksanaan auditor internal dan pedoman yang dikeluarkan oleh peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Berikutnya, ahli memahami standar pemeriksaan BPK antara lain ada asas asersi. Bisa saudara ahli jelaskan atau memahami asas asersi? Maksudnya menjelaskan asersi? Asas asersi bisa dijelaskan asasnya? Atau memahami atau tidak? Memahami, di dalam general audit ada yang namanya asersi. Ya, asersi. Coba dijelaskan. Itu digunakan di dalam audit laporan keuangan. Sementara kita ini melakukan audit di dalam penghitungan kerugian keuangan negara. Bedanya apa itu? Di dalam penghitungan kerugian keuangan negara, kita memastikan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara dan menyatakan pendapat atas kerugian keuangan negara yang ditimbulkan sebagai akibat dari penyimpangan. Sedangkan asersi di dalam general audit adalah tujuan dari audit yang dilakukan di dalam menyatakan pendapat atas laporan keuangan tersebut. Itu pendapat ahli. Ya, kalau pendapat kami, asersi adalah asas untuk meminta klarifikasi dan verifikasi serta pembelaan dari pihak terperiksa. Diatur dalam setiap standar pemeriksa agar hasil pemeriksaan objektif. Pertanyaan berikutnya,
apakah dalam laporan hasil pemeriksaan investigasi atas pengelolaan kegiatan asuransi kasus ini ahli melakukan asas asersi? Kami bukan melakukan audit investigatif. Kami melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara di mana seluruh dokumen kita peroleh dari penyidik, dan apabila ahli merasa memerlukan klarifikasi kepada pihak terkait, kita bisa melakukan, namun itu bukan merupakan suatu kewajiban selama ahli bisa meyakini bahwa dokumen ataupun bukti yang diserahkan oleh penyidik cukup untuk kita menyatakan nilai kerugian keuangan negara. Jadi begini, keterangan saudara di penyidik itu membuat dampaknya para terdakwa hadir dalam persidangan ini. Coba seperti pernyataan seperti itu tidak perlu Ya, diajukan ke baik yang mulia. ahli, Saya Pak. lanjutkan aja pertanyaannya.